Oh iya, ini gimana? Kami orang ngawasi. Ini kalau nggak diberesin, saya diserahin yang ini. Ini kalau tidak diawasin ini ya cukup. Pantes Anies diserang gunakan JIS. Ternyata begini hasil renovasi Stadion Ganjar. Berani jujur dan pantas jadi pemimpin. Pemuja Anies auto mencak-mencak. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Itu kalimatnya Menpora itu. Ada renovasi tapi penambahan. Atau penambahan? Okay. Penyempurnaan. Jadi memang sepatutnya penonton itu tidak bawa mobil satu-satu ke stadion. Karakter penonton kita bukan supporter ya. Itu mobil kalau bisa sampai ke lobi atau sampai ke ruang duduk. Ini pengalaman saya mengelola crowd-nya. Jadi memang sebuah stadion itu harus bisa diakses oleh transportasi umum. Nah ini kan dalam proses. Nah apakah proses ini nanti ada percepatan? Nah itu kita lihat. Setelah 2019 kita berhenti dulu ya, terus pandemi. Nah ini pekerjaannya kita teruskan lumayan mulai bagus, hanya memang di pekerjaan 2019 banyak harus direvisi ya, sehingga ini seolah-olah seperti pekerjaan agak baru begitu, padahal sebenarnya tinggal meneruskan saja. Maka saya minta untuk kasih dong yang bagus pekerjaannya, dan tentu saja pesan saya kepada seluruh kontraktor, kasih kualitas yang bagus, tunjukkan profesionalnya, bahwa Anda dipercaya mendapatkan rezeki dengan profesionalitas yang tinggi. Ada kemungkinan JIS digunakan di Piala Dunia U17. Nah ini kalau untuk U17 kita akan membahas selanjutnya, tapi yang pasti target kita adalah, target dari Bapak Presiden adalah 22 stadion di Indonesia ini bisa digunakan kapanpun dan untuk apapun. Pegiat media sosial Eko Widodo merasa wajar jika mantan bakal capres Koalisi Perubahan sekaligus mantan Gubernur DKI Anies Baswedan diserang menggunakan Jakarta International Stadium. Pasalnya, ketika Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melakukan renovasi Stadion Jatidiri di Semarang, hasilnya terlihat buruk dan tampak dikerjakan ala kadarnya. Bahkan, ini disampaikan Ganjar sendiri. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo merasa geram dengan hasil renovasi Stadion Jatidiri di Semarang, Jawa Tengah, karena terlihat buruk dan tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ganjar pun meminta agar pengawas dan pengelola Jatidiri lebih rajin dan tegas dalam mengawal pekerjaan. Dan jika ada kendala, maka wajib dilaporkan. Ini bukan soal ada niatan nyerang Anies atau tidak, tapi melihat sikap Ganjar yang berani jujur dan apa adanya soal pembangunan dan renovasi Stadion Jatidiri, menjadikannya seorang yang pantas menjadi pemimpin. Transparan, jujur, dan berani mengakui kekurangan, lalu mengevaluasi menjadikan dia pantas menjadi pemimpin. Hal ini tentu berbeda dengan Anies Baswedan, yang seolah Stadion JIS tidak ada cacatnya sama sekali. Pejabat yang benar harusnya menyelidiki temuan dari pihak lain, lalu mencari solusi untuk perbaiki. Tapi yang dilakukan Anies malah cengar-cengir. Senyum dan nyindir balik seolah dia tidak boleh disalahkan. Anies ini memang lucu dan terkenal sulit introspeksi. Terlalu negatif thinking sehingga masukan dan kritikan dari orang lain dia anggap sebagai upaya untuk menghabisi karakternya. Apa yang dilakukan selalu benar sehingga tidak pernah salah. Kalau ada temuan kesalahan dari pihak lain, itu dianggap sebagai kesalahan mereka, bukan kesalahan Anies. Anies ibarat pemimpin yang cuma mau terima jadi dan terima pujian, lepas tangan dan menunggu semuanya beres. Makanya dia tidak tahu jika ada yang amburadul. Lihat saja kasus kelebihan bayar, kasus korupsi lahan rumah DP 0 rupiah, kasus Formula E. Kalau Anies mengaku tak terlibat, artinya dia tidak tahu betapa bobroknya bawahannya. Dia tidak tahu, jarang memelototi dan cuma terima beres. Harusnya Anies benar-benar turun ke lapangan dan membuktikan apakah pihak lain mengada-ngada atau benar. Jadi, dia bisa tahu sendiri kenyataannya. Tapi Anies terlalu keras kepala, susah diajak maju. Dia berjalan di jalurnya sendiri meski jalurnya kadang menuju ke jurang.
Orang lain menganggap Anies konyol, dia tidak peduli. Jadi ada masalah apapun, biasanya tidak akan ada banyak perbaikan. Dan akhirnya, satu persatu kekurangan JIS, hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan FIFA tersebut pun kemudian terbongkar. Pertama adalah akses keluar masuk JIS yang ternyata hanya satu. Kemudian lingkungan sekitar yang tidak mendukung sebuah event sepak bola yang berkemungkinan dihadiri oleh banyak orang, seperti misalnya kemudahan untuk menjangkau transportasi umum. Terkait transportasi itu juga, akses menuju stadion dan kantong parkir bagi pengguna kendaraan pribadi ternyata juga terbatas. Kemudian, terkait dengan fasilitas dalam stadion, ternyata bis pemain dan ofisial pertandingan juga terhalang untuk bisa masuk ke dalam stadion tersebut. Ternyata juga rumput di JIS tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh FIFA. Nah, dengan berbagai fakta yang ternyata adalah kekurangan JIS tersebut, apakah masih pantas bila kemudian stadion itu disebut sebagai sebuah mahakarya? Atau itu hanya klaim yang sudah menjadi kebiasaan dari Anies? Klaim mulut manis dari mantan Mendikbud itu? Bagaimana kalau menurut Anda? Waduh, wajah baru Rocky Gerung ungkap Anies Baswedan tidak pantas dipilih dalam Pilpres 2024, tamparan telak nih bos. Halo, selamat datang di channel Jurnal 45. Kan orang udah pikir kalau Anies jadi IKN akan dibatalkan, kereta cepat akan dibatalkan. Tapi sangat mungkin juga Anies bilang enggak, separuh-separuh. Nah di situ yang saya sebut tadi, Anies mau ngapain? Kalau separuh-separuh, mending kita dukung Pak Jokowi. Sekalian gitu, sekalian aja kan. Itu jadi beban. Atau kasih Gibran aja kan. Ngapain pilih Anies kalau dia separuh-separuh? Kan itu intinya, itu yang saya bilang tadi. Ya saya bisa pahamin itu, pasti Pak Jokowi menempatkan positioning beliau barangkali sebagai pemimpin koalisi partai-partai pemerintahan ya. Dan beliau tidak menganggap lagi Nasdem ini di dalam koalisi pemerintahan untuk sementara ya. Tapi komitmen Nasdem sendiri di pemerintahan? Ya tetap. Pengamat politik sekaligus akademisi Rocky Gerung tiba-tiba mengatakan bakal calon presiden Anies Baswedan tidak pantas dipilih sebagai presiden. Menurut dia, saat Anies terpilih, tak ada kepastian bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan dia lanjutkan. Seperti IKN dan kereta cepat, kemungkinan besar akan Anies batalkan, apalagi melihat Jokowi yang kontra dengan Anies. Rocky bahkan menyarankan kalau tidak mau ada perbedaan dan Anies tidak tegas menunjukkan sikapnya, apakah melanjutkan atau tidak, lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sang anak Gibran Raka Buming Raka. Ia menyebut istilah memboikot adalah cara menguji moral seseorang dan itulah elektabilitas yang sebenarnya. Ia pun menegaskan jika Anies pemikirannya di Pilpres 2024 hanya separuh-separuh. Tidak tegas, kenapa harus dipilih? Kenapa nggak milih Ganjar? Pernyataan Rocky ini secara gamblang memberikan penegasan bahwa Anies memang tidak pantas menjadi penerus Presiden Jokowi. Dan jika Anies menjadi presiden, dia tidak akan melanjutkan seluruh program yang Jokowi gagas. Jelas sekali semua akan dilakukan perubahan sesuai apa yang dicanangkan koalisi mereka. Padahal yang sedang dibutuhkan negara ini siapa gerangan yang akan melanjutkan perjuangan Jokowi untuk mengganti status Indonesia sebagai negara berkembang menjadi negara maju. Jika Rocky berpendapat perubahan yang digagas Anies dan koalisinya tidak akan melanjutkan program Jokowi, ada satu hal lagi yang akan mendukung ketidakcocokan Anies meneruskan Jokowi. Lihat saja rekam jejaknya yang melanjutkan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Berhasil tidak? Lihat saja sudah berapa banyak uang rakyat Jakarta dipelorotin untuk anggaran aneh seperti lem Aibon, pulpen, dan anggaran lainnya yang jumlahnya begitu fantastis. Belum lagi uang rakyat Jakarta yang dipelorotin untuk menggaji tim TGUPP yang gaji ketuanya melebihi gaji seorang menteri. Dan bukan? Apakah ada yang tahu apa hasil kerja nyata dari ketua TGUPP yang dibentuk oleh Anies dan digaji dengan uang rakyat? Dan kita juga menjadi saksi bagaimana situasi Jakarta pada era Anies yang semakin semrawut. Trotoar diperlebar tapi malah dijadikan lahan parkir atau tempat berjualan. Warga Sunter yang waktu kampanye selalu yasinan untuk memenangkan Anies tapi mereka malah merasa diperlakukan seperti hewan saat digusur seperti yang diberitakan. Belum lagi janji manis Anies tentang OKOC yang katanya dimodalin punya bisnis, disediakan tempat usaha dan dicarikan pembeli seperti spanduk mereka saat kampanye.
saat kampanye mengumbar kata-kata manis bahwa akan diberikan modal usaha. Tapi setelah menjabat sebagai gubernur, Anies dengan mudahnya mengatakan bahwa memang tidak ada modal dalam program OKOJ. Jadi bisa dibayangkan berapa juta rakyat Jakarta yang sudah tertipu dengan rangkaian kata-kata manis tentang program OKOJ saat kampanye dalam Pilkada Jakarta dulu. Dari kasus ini kita sebenarnya sudah bisa menilai sendiri bahwa ada yang menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan. Sebenarnya bukan hanya dari kualitas kinerja atau antitesa Jokowi, kemungkinan besar Anies tidak akan menjadi capres itu semakin nyata. Karena elektabilitas Anies di beberapa survei semakin anjlok. Bahkan di survei terbaru dari lembaga survei, raihan suara mayoritas masuk pada Ganjar dan Prabowo, sedangkan Anies kalah telak. So bisa dipastikan Indonesia bukan hanya akan bernasib sama dengan Jakarta selama 5 tahun terakhir ini jika Anies yang menjadi presiden, tapi juga akan gagal sebagai capres. Bagaimana menurut Anda?